بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita tergabung dalam ta'lim pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sendi manusia wajib untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari matahari terbit. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat penciptaan, sehingga dengan nikmat tersebut saat ini kita semua bisa merasakan hidup, merasakan nikmat berada di muka bumi ini, yang mana nikmat ini mutlak adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala, mutlak rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang. Tidak ada satupun dari manusia yang memiliki privilege atau memiliki jasa maupun andil kepada Allah sehingga dikarenakan jasa dan andil tersebut Allah menciptakannya. Tidak ada. Tidak pula karena orang tuanya atau kakek dan nenek moyangnya, dikarenakan dia berasal dari keluarga ningrat, darah biru. Tidak ada. Semata-mata adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berada di dalam kehidupan dunia ini. Maka dikarenakan nikmat diciptakannya manusia ini yang begitu besar, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah wajibkan pada manusia untuk mengeluarkan sedekah bagi setiap sendi yang ada di dalam tubuh mereka, yang jumlahnya ratusan ribu sendi yang ada di dalam tubuh manusia ini, wajib untuk dikeluarkan sedekahnya. Tentunya hal itu sangatlah banyak dan manusia tidak sanggup untuk bisa membayar dan mengeluarkan sedekah-sedekah sesuai jumlah sendi yang mereka miliki. Dan syariat Allah adalah syariat yang dibangun di atas kemudahan, yang memberikan keringanan kepada manusia, karena syariat ini bukan untuk membinasakan manusia,
Akan tetapi untuk memisahkan dari manusia siapakah yang jujur di antara mereka dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat penciptaan ini dari orang-orang yang tidak bersyukur. Karena hakikatnya Allah tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada salat yang mereka lakukan, kepada sujud, rukuk, bacaan Al-Quran yang mereka lakukan, tidaklah menambah sedikit pun dari kerajaan Allah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hadis sebelumnya. Tujuannya adalah semata-mata sebagaimana Allah sebutkan, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna." Di dalam surat Al-Ankabut kata Allah, tujuan adanya syariat adalah agar Allah memisahkan orang-orang yang jujur di dalam mengatakan beriman, sehingga Allah berikan kepada mereka balasan yang baik di sisinya, dipisahkan dari orang-orang yang dusta di dalam mengatakan beriman. Maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekah yang Allah telah ringankan bagi hamba-hambanya dalam rangka mensyukuri nikmat penciptaan ini, kata beliau, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang bertikai, ini ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu lahu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Engkau membantu saudaramu untuk naik ke atas kendaraannya, ke atas hewan tunggangannya, atau membantunya untuk menaikkan barang-barangnya. Ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah, yang nanti kita akan sebutkan satu persatu insyaallah dari penggalan-penggalan kita. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang kau pijakan menuju ke tempat salatmu adalah sedekah. Wa tumiqul ada 'anil tariqi sadaqah. Dan engkau menghindarkan atau menghilangkan gangguan dari jalan, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah ad-Dawsi Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, kita sudah sebutkan tentang biografinya, maka kita tidak akan mengulangi. Kemudian kutipan pertama dari hadis ini, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu' fihi asy-syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sendi manusia wajib untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari matahari terbit. Di sini menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia adalah nikmat dan harus disyukuri. Ciptaan manusia adalah nikmat dari Allah
yang harus disyukuri. Sebagaimana ketika seorang petani yang berkebun atau memiliki sawah dan sampai pada masa panen yang merupakan nikmat Allah bagi petani tersebut, ia harus mengeluarkan sedekahnya yang kita sebut dengan zakat al-hubub wa thimar, zakat pertanian. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan keluarkanlah hak pertanian kalian, yaitu sedekah yang wajib yang kita kenal dengan zakat, di hari kalian memanen pertanian-pertanian kalian tersebut. Maka perhatikan di sini, dikarenakan nikmat bisa panen adalah nikmat yang besar, Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi para petani untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam bab zakat. Maka bagaimanakah lagi kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat penciptaan, mutlak nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, nikmat penciptaan. Maka seharusnya syukur yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap nikmat penciptaan ini lebih besar dibanding nikmat-nikmat yang lain, pertanian, peternakan, dan seterusnya. Harusnya ia bersyukuri nikmat ia diciptakan di muka bumi lebih besar dibanding nikmat-nikmat yang lain. Maka disinilah titik yang harus kita pahami tentang hakikat keberadaan manusia di muka bumi yang merupakan mutlak nikmat Allah tanpa ada intervensi manusia sedikit, tanpa ada andil dan jasa manusia sedikit. Maka ketika kita menyadari hal ini, kita pun harus mempersiapkan syukur kita kepada Allah yang juga besar untuk bisa membalas nikmat yang besar ini. Kalau itu tidak akan mampu kita bisa syukur. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap sendi manusia ini harus dikeluarkan rasa syukurnya berupa sedekah. Setiap hari matahari terbit, namun walillahil hamd, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya syariat Allah adalah syariat yang ringan, yang dibangun di atas kemudahan. Ketika Allah telah tetapkan bahwasanya syukur itu harus ditunaikan oleh setiap manusia, Allah berikan pintu-pintu bersyukur yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Kata Rasulullah, "Ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah." Engkau mendamaikan dua orang yang bertikai, ini adalah sedekah. Ini sedekah.
Apalagi ketika yang bertiga tersebut adalah keluarga, atau mungkin sahabat, maka ini mendapatkan prioritas. Maka ini pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang kewajiban mengeluarkan sedekah dari setiap sendi yang ada pada tubuh. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa تعين الرجل في دابته فتحمله له عليها أو ترفع له عليها تعال صدقة. Engkau membantu seorang untuk naik ke atas kendaraannya, atau engkau membantu mengangkatkan barang bawaannya, menaikkan ke atas tunggangannya atau kendaraannya. Ini semuanya ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kemudian kata Rasulullah, dan kata-kata yang baik adalah sedekah. Nasihat kepada sesama muslim, nasihat kepada pemerintah yang disampaikan dengan cara-caranya. Semuanya ini adalah sedekah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah yang kau pijakan menuju ke tempat salat bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watumitul ada yani tariqi sadaqah, dan engkau menghindarkan atau membersihkan duri atau apapun yang mengganggu di jalan kaum muslimin, ini adalah sedekah. Itu perhatikan pada hadis-hadis yang kita bawakan pada dua pertemuan terakhir ini. Yang mana hadis sebelumnya tentang sedekah berupa zikir, tahlil, takbir, tahmid. Kemudian di hari ini ternyata rutinitas sehari-hari kita yang kita jalani dalam kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, ternyata semuanya bisa bernilai sedekah. Sehingga syariat Islam ini adalah syariat yang universal, yang tidak dibangun di atas asas diskriminasi, bukan. Tapi semua elemen masyarakat, semua tingkatan manusia, yang kaya maupun miskin, besar maupun kecil, semua
bisa merealisasikan Islam, bisa melaksanakan syariat-syariat. Baik itu berkaitan tentang salat, sedekah, puasa, ataupun yang lain. Walaupun Allah Subhanahu wa taala juga terkadang memberikan keutamaan nikmat pada sebagian manusia yang Allah tidak berikan kepada sebagian yang lain, karena semua itu adalah milik Allah dan Dia yang membagi-bagikan rezeki di antara mereka. Namun secara umum syariat Islam adalah syariat yang universal, yang bisa diamalkan oleh semua orang tanpa memandang bulu, tidak melihat seorang yang berkulit putih atau kulit hitam, seorang yang bermata biru atau bermata hitam, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bisa mengamalkan syariat Islam ini. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian dari kaum muslimin, yang memahamkan kita, yang membentuk di dalam mindset kita bahwasanya perbedaan warna kulit, perbedaan strata sosial, semuanya adalah ketetapan dari Allah yang kita hanya bisa hadapi dengan dua hal. Ketika kita mendapatkan sesuai yang kita inginkan, kita bersyukur kepada Allah. Namun ketika kita mendapatkan tidak seperti yang kita inginkan, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika kita berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti lanjut dulu ya, kita putar yang sana ya. Ujung, vamos. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Allah, silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada waktu beberapa saat. Tafadhalu barakallahu. Baik, silakan jika ada yang ingin tanya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang kita dengarkan tepat, yang kita sampaikan bisa dipahami. Jika ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan, faminni wa minasyaitan. Astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.